Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa darati wa jamin syadda sallallahu jalan katul qarabin. Billahi ta'ala lahumul fatihah. An-nasyrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita setelah libur tadi malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit du'ai dalam doa. Wal istighfari lan istighfar. Wal Qur'ani lan Qur'an, wasairil adhkari lan zikir-zikir yang lain. Bab ini menjelaskan tentang persoalan doa, pembacaan istighfar terkait dengan Al-Qur'an dan zikir-zikir. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika netepono ing atase sira biduai kan donga. Lakukanlah doa bainal adzani antaranya adzan wal iqamati lan iqamat. Kata Kanjeng Nabi, pesannya Kanjeng Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, biasakan berdoa, lakukanlah doa antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Kenapa? Fa innahu krana sak temene waktu baik antarane adzan dan iqamah iku la yuraddu, tidak akan tertolak. Artinya waktu antaranya adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah. Saya kira paham di dalam doa itu ada waktu yang mustajabah dan ada tempat yang mustajabah. Jadi ada tempat yang mustajabah, ada waktu yang mustajabah. Tempat-tempat yang mustajabah itu tempat-tempat yang dimana kalau kita berdoa di tempat itu insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau kita diajari di dalam banyak literatur tempat-tempat yang mustajabah, misalnya kalau kita di Tanah Suci, satu di Masjidil Haram itu adalah multazam. Masih tahu multazam ya? Multazam itu adalah tempat antaranya pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu mungkin sekitar berapa meter ya? 2 meter atau enggak banyak. Jadi kalau ini Ka'bah, ini bagian tenggara ini adalah Hajar Aswad tenggara, kemudian sini ini Hijr Ismail. Nah di sini ini pintu Ka'bah. Antara pojokan tenggara ini dengan pintu Ka'bah itu adalah multazam. Nah, itu adalah tempat yang mustajabah, itu satu. Tempat yang kedua yang mustajabah insya Allah adalah di belakang makam Ibrahim. Nah, di sini kalau ini Ka'bah, kemudian ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, di sini itu ada makam Ibrahim. Nah, di belakang makam Ibrahim itu disebutkan juga sebagai tempat yang mustajabah. Kita biasanya disarankan untuk berdoa atau sholat di situ. Kalau biasanya musim haji padat itu oleh askar nggak boleh, karena akan mengganggu lalu lintas orang tawaf. Nah, ini tempat yang mustajabah. Kalau di Masjid Nabawi ada lagi tempat mustajabah bagi yang sudah laki-laki khususnya, juga perempuan, itu di Raudhah. Raudhah itu adalah tempat antara makam Nabi dengan mimbar Nabi. Itu juga kalau di sana kita tahu semua karpet Masjid Nabawi itu merah, kecuali Raudhah, karpetnya hijau. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman santri pas umroh atau haji, kemudian pas sowan ke Kanjeng Nabi, di samping kanan makam itu ada yang namanya Raudhah, yang itu ada tempat yang mustajabah juga. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Selain tempat yang mustajabah, ada waktu yang mustajabah. Di mana waktu yang mustajabah artinya di waktu itu kalau kita berdoa, insya Allah adalah mustajabah, dikabulkan oleh Allah. Nah, waktu yang mustajabah itu banyak. Kalau di hadis ini dikatakan waktu yang mustajabah antara lain adalah bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah itu waktunya mustajabah, sehingga kita oleh Nabi disarankan untuk berdoa karena
doa yang kita panjatkan antara adzan dan iqamah insya Allah mustajabah. Satu. Yang lain kalau kita ngaji dalam banyak literatur, waktu yang mustajabah lain ada antara lain yang kedua adalah antara khutbatain. Khutbah dua itu, khutbah pertama imam itu duduk, kemudian khutbah lagi, itu termasuk yang mustajabah. Mustajabah lain adalah malam Jumat, waktu yang mustajabah. Banyak yang paling luar biasa adalah ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah waktu yang mustajabah. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Nabi yang kita umum, karena kalau Lailatul Qadar itu kan tidak mudah, setahun sekali. Jumat setahun seminggu sekali. Nah, kalau ini kan sering karena setiap hari 5 kali, yaitu antara azan dan iqamah. Itu masjid yang tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah. Kanjeng Nabi wasiatnya adalah jangan lupa antara azan dan iqamah itu kita berdoa, semoga dengan doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kalau ada sesuatu yang penting, berdoalah pada waktu-waktu mustajabah di tempat-tempat yang mustajabah. Salah satunya waktu adalah antara adzan dan iqamah, sehingga diharapkan adzan itu kita sudah di masjid, sehingga begitu selesai muadzin itu adzan sambil menunggu iqamah yang mungkin nggak akan lama 10 menit atau 15 menit, kita lakukan waktu itu untuk sholat sunnah, untuk berdoa, untuk zikir. Salah satunya ada doa yang dimana insya Allah mustajabah. Itu. Jadi ingat, ada waktu yang mustajabah dan tempat yang mustajabah. Di antara waktu yang diingatkan oleh Nabi, waktu yang mustajabah adalah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ya Ali, idza da'auta nalikane berdoa sapa sira, fabsud mongko kalau bahasa Jawanya beber yadaka ing kedua tanganmu hatwa sodrika sejajar dengan dadamu. Jadi kalau kita berdoa, kita itu tangannya mengadah segini. Nah, kalau kita doa etikanya itu begini. Jadi tangan kita menengadah begini, hatwa sodri, sejajar dengan dada. Jadi kalau berdoa begini, tidak terlalu tinggi begini, tidak terlalu rendah. Kadang-kadang tengok cuma begini aja, atau sampai segini. Tapi kalau hadis ini mengatakan tengadahkan tanganmu hadwa sodrika, sejajar dengan dada begini. Saya kira ini lebih enak lah, bukan di bawah, bukan di atas. Wala tarfa'ha, dan jangan ngangkat sapa sira ha ing tanganmu fauqa ra'sika, di atas kepalamu, watasiru, dan ngasih isyarat sapa sira ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala bisa bayatika, bisa babatika kelawan telunjukmu ayumna yang kanan. Anda pernah lihat toh ada orang yang berdoa begini, ya Allah, ini ada toh yang begini model, jadi tidak begini donganya, begini, ya Allah. Bagaimana doa yang model begini? Kalau menurut hadis ini justru nggak boleh. Nabi justru mengatakan wala tarfa', janganlah kalau kita berdoa itu ngangkat tangan begini dan telunjuknya ke atas. Justru oleh Nabi dilarang. Nabi melarang kita wala tarfa', jangan pernah kalau berdoa itu begini. Sebagian kita ada yang begini. Beberapa kali Ustaz lihat ada yang doa model begini. Tapi Nabi justru melarang begitu. Jangan mengangkat tanganmu di atas kepala dan menunjukkan telunjukmu ke atas ketika berdoa. Mungkin ada yang melakukan itu, tapi kita nggak tahu dasarnya apa. Tapi kalau menurut hadis ini, justru kita oleh Nabi tidak disarankan begitu. Justru Nabi tidak melarang itu. Yang disarankan oleh Nabi, doanya justru begini. Yang sering kita lakukan begini. Tangan kita ditengadahkan
sejajar dengan dada. Itu cara berdoa ketika jadi perilaku kita ketika berdoa itu begini yang diajarkan oleh Nabi, bukan begini, bukan begini, atau bukan begini. Yang begini tadi justru secara eksplisit di dalam hadis ini dilarang. Nah, tidak tidak memerintahkan, malah justru melarang. Kalau hadis ini kita nggak tahu, yang mungkin ada hadis yang lain yang berbeda. Tapi kalau hadis ini jelas wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tasiru ilallahi bisabatatika. Jangan mengangkat tanganmu dan ngasih isyarat dengan jari telunjukmu ke atas. Ya Ali, la tajhar. Jangan mengeraskan sapa sira bi qiraati kelawan bacaanmu wala biduaika, dan juga dengan dongamu. Haitsu yusalli, ketika enek orang yang sholat sapa anasu manusa. Kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi begini. Kalau kita berdoa, kemudian di samping kita ada orang yang sholat, maka doa kita dipelankan. Jangan dungone banter. Jadi kalau ada yang sholat, doa kita dipelankan. Kalau mungkin kita doanya keras suaranya ketika ada yang sholat, maka dipelankan suaranya. Bukan hanya doa, maca Quran pun, baca Quran kita juga dipelankan. Jadi kalau kita mungkin, kalau para santri biasa maca Quran, maka ketika kita baca Quran kemudian ada yang sholat, maka tolong membaca Qurannya dipelankan suaranya, enggak kenceng banget. Kenapa kita oleh Kanjeng Nabi qiraah maca Quran kita disuruh pelan, doa kita suaranya juga disuruh pelan? Fa inna dzalika, krana suara yang keras baik maca Quran maupun doa iku yufsidu, bisa merusakkan alai mengatasin nas salatahu, ing salatnya. Kata Nabi, karena kalau kita maca Quran keras kemudian doa kita dengan suara keras, maka itu bisa mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Kasihan dia. Yuk, memang ada sih orang-orang yang kalau sholat harus dengan musik biar khusyuk. Mungkin kayak beginilah, kayak kita ada orang yang belajar itu nggak bisa konsen kalau ada suara-suara, sehingga harus ndelik nendi, sembunyi agar bisa konsen. Tapi ada juga toh orang-orang yang kalau belajar nggak nggawa musik kayak iso. Jadi kalau belajar itu nyetel musik kenceng agar bisa khusyuk belajarnya, itu bisa juga. Ada orang yang sholat nggak bisa khusyuk kalau ada orang lain. Ada yang justru kalau ada orang lain lebih khusyuk, silakan aja. Tetapi secara umum Nabi ngajari kita sebagai yang tidak sholat, kita diajarkan kalau pas lagi maca Quran atau lagi berdoa, kemudian di situ ada orang yang sholat, tolong dikurangi suaranya sehingga kemudian tidak mengganggu sholatnya teman kita. Itu pesannya Kanjeng Nabi yang ketiga. Jadi walaupun maca Quran itu baik, ternyata kita juga harus menjaga etika tepo sliro dengan orang yang sholat. Coba Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan maca Quran aja yang itu adalah perilaku baik, itu kalau ada orang sholat aja maca Qurannya harus dipelankan. Apalagi kalau kemudian yang kita keraskan itu bukan maca Quran, tapi yang lain, maka betapa kemudian harus dipikirkan ulang. Karena itu juga kenapa kemudian beberapa kasus, kita masih ingat kalau musim Ramadan banyak toh orang yang darusan sampai larut malam, kemudian ganggu orang tetangga masjid yang malam-malam waktunya istirahat. Kayaknya kita perlu berpikir ulang. Bukan kemudian kita melarang maca Quran, tidak. Maca Quran ini tetap aja jalan, tetapi tolong suaranya dipelankan sehingga kita tidak mengganggu tetangga masjid yang istirahat. Artinya kita sama-sama harus saling menjaga diri. Jadi menjaga tetangga kita maca darusan, tolong kalau sudah malam, tetangga kita waktunya istirahat.
sehingga kita menjaga dia, karena dia juga butuh istirahat. Walaupun baca Quran itu baik, tapi kita bisa melihat betapa Nabi mengajarkan bacaan Quran kita, doa kita harus dipelankan sehingga tidak mengganggu orang lain. Itu yang pesannya Nabi yang ketiga. Ya Ali, kita lanjutkan. Man sapane wong zakaro yang zikir sepoman Allah ing Allah Ta'ala qoblal fajri, sebelum fajar. Sebelum fajar itu berarti sebelum subuh. Jadi siapa yang zikir sebelum fajar, sebelum subuh sudah bangun untuk tahajud, kemudian zikir wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari. Berarti habis subuh kita wiridan sampai terbit matahari. Masih ingat kita ngaji apa dulu? Kayaknya ngaji Minahus Saniyah ya, yang kita diajarkan siapa yang zikir mulai habis subuh sampai terbit matahari, zikir tidak berhenti, maka dicatat sebagai orang yang ibadah haji dan umroh. Seingat saya begitu, ada hadisnya, toh kita masih ingat haji Minahus Saniyah. Jadi sebetulnya kan haji dan umroh bagi yang punya uang silakan ke Baitullah, tapi bagi yang tidak punya uang kita bisa menggantinya begitu. Karena nggak punya uang untuk ke Masjidil Haram untuk ibadah yang ke sana, maka pahalanya bisa kita lakukan bersama. Kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dengan cara kita berzikir mulai habis subuh sampai terbit matahari. Kalau di sini kita diajarkan begini, siapa yang zikir sebelum fajar, berarti kita sudah zikir sebelum subuh sudah bangun untuk tahajud, kemudian kita zikir nunggu sampai subuh, setelah subuh, azan subuh, kemudian kita wiridan, sholat subuh, wiridannya tidak hanya sampai subuh, tapi sampai tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Jadi kalau santri biasalah, biasanya santri kan habis sebelum tahajud, sebelum subuh sudah tahajudan, kemudian setelah itu wiridan, sholat subuh, kemudian habis subuh ngaji lagi. Ngaji pagi biasanya kan kita kalau di Al-Asqiya sampai 5:30. Kalau hari libur biasa sampai duha. Maka kata Kanjeng Nabi, siapa yang berzikir sejak mulai sebelum subuh, tahajud, kemudian zikir sampai sholat subuh disambung lagi sampai terbit matahari, wakol blaguru biha. Tidak hanya itu ternyata, ditambah wakol blaguru biha, sebelum terbenamnya matahari, berarti adalah habis asar sampai maghrib. Istahya, moko merasa malu sapa Allahu Allah ayu adzibahu, ento nyiksa sapa Allahu ingman binari kelawan neraka. Kata Nabi, siapa yang membiasakan diri zikir pada Allah sejak sebelum setelah tahajud, sebelum subuh, habis subuh sampai terbit matahari, dan sampai tenggelamnya matahari habis asar, maka insya Allah orang itu tidak akan masuk neraka. Gampang kayaknya jaminan tidak masuk neraka, yaitu kita zikir sejak sebelum tahajud, setelah tahajud, sebelum subuh, habis subuh, dan habis asar. Biasakan wiridan itu. Ya Ali, idza sholaita, nalikane salat sapa sira, salat subuh, fakut mongko duduk sapa sira, makanaka ing tempatmu. Kata Kanjeng Nabi, kalau kita salat subuh, sehabis salat subuh jangan pergi dulu. Sehabis salat subuh itu kita diajarkan untuk duduk di tempat salat kita. Hatta tatlu'a, sampai terbit apa syamsu matahari. Kita duduk di tempat duduk habis sholat subuh itu sampai terbit matahari.
atau ngeledak ya, tapi gak turu loh ya. Naik santri habis subuh diem silo turu, enggak. Jadi habis subuh itu duduk wiritan sampai terbit matahari. Ingat, sampai terbit matahari. Kalau kita habis subuh ngaji wiritan, kemudian ngaji sampai terbit matahari, fa innallaha mongko sak temene Allah iku yaktubu, bakal mencatat sapa Allah liman maring wong yajlisu kang duduk makan nahu ing tempatnya tadi hajatan ing pahalanya orang haji, wa umrotan lan pahalanya orang umroh. Nah ini yang tadi kita singgung, yang disinggung Ustaz tadi. Kita siapa yang sejak subuh kemudian duduk wiritan sampai terbit matahari, maka oleh Allah akan dicatat mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Karena itu tadi yang Ustaz sampaikan, kayaknya golek haji dan umroh itu nggak susah. Lah lagi kena corona, dapat corona kita tidak bisa berangkat ke Saudi, ada ganti pahalanya, yaitu wiritan mulai habis subuh. Yang di Pondok Al-Asqiya, saya kira para santri atau di pondok lain, tiap hari umroh. Kayaknya Mas Rio ini kan tiap hari umroh, karena habis subuh kan nggak tidur tadi. Nah, habis subuh wiritan sampai terbit matahari. Nah, sampai duha. Jadi habis subuh, jamaah subuh, wiritan, terus ngaji Quran, terus ngaji di pondok, sampai diingat sampai matahari terbit. Maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah, jadi habis subuh jangan tidur. Nah, Mas Rajib juga jangan tidur habis subuh. Habis subuh itu maca Quran, wiritan, sampai matahari naik, sampai matahari terbit. Nah, pahalanya sama dengan orang yang melakukan haji dan umroh. Nah, diingat, itu Tanto sudah biasa. Nah, ini tinggal Mas Rajib sama Mas Rio yang harus rajin baca Quran setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Mas Rajib kan manduk-manduk begini. Nah, besok mulai ini. Nah, au itqa raqabatin, utawa sama dengan pahalanya memerdekakan budak. Sekarang udah nggak ada budak, nggak mungkin kita melakukan ini. Umroh dan haji masih bisa. Au sedaqata alfi dinarin, utawa mendapatkan pahala seperti pahalanya sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa rupiah? 1 dinar itu kan untuk uang emas ya. 1 dinar itu tidak tahu berapa gram. 4 gram atau berapa? 4,7 gram atau apa berapa? Kurang tahu, nanti bisa dihitung. Anda bisa bayangkan kalau 1 gram misalnya anggap 10 gram. 1 dinar itu 10 gram. Maka kalau kali 1000 dinar berarti 10 gram kali 1000. 1 gram itu berapa biasanya kalau uang kalau gramnya murni 500 ya, 600. Anggap yang misalnya 500 kali 1000 kali 10. Kayaknya kita sudah kemungkinannya nggak banyak untuk sedekah segitu banyaknya. Kita sedekah yang warna hijau 50.000 itu warna apa? Warna biru. Ini jadi Madura. Nggak tahu warna. 50.000 aja kepikiran. Nggak mau masukkan kotak amal. Itu aja kepikiran. Apalagi yang 1000 dinar. Tapi kata Nabi, siapa yang wiritan mulai habis subuh sampai terbit matahari, maka pahalanya sama dengan sedekah 1000 dinar. Itu luar biasa. Jadi artinya kan pahala-pahala itu mudah sebetulnya. Nggak susah untuk kita cari. Pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala memerdekakan budak, itu tidak mudah untuk kita raih. Tidak sulit untuk kita raih. Kita bisa melakukan salah satunya dengan wiritan atau maca Quran atau apapun kebaikan yang kita lakukan mulai habis subuh sampai
terbit matahari. Fi sabilillah in dalam sabilillah. Jadi artinya pahalanya luar biasa, terutama habis subuh dan menjelang maghrib. Karena itu kalau biasanya Bapak Ibu yang ikut torekot, kalau di dalam torekot itu ada kegiatan-kegiatan khususiyah namanya. Jadi wiridan-wiridan tertentu yang kita lakukan biasanya habis asar setiap Jumat sore. Kalau di pondok-pondok salaf, biasanya yang biasa torekotan itu ada istilah khususiyah. Habis asar sore. Jadi hari Jumat habis asar ngumpul untuk wiridan tertentu sampai maghrib. Karena asar itu termasuk sholat yang masih ingat ada ayat hafidzus sholawati al-khamsah wa sholatil wusta. Kita oleh Allah diperintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu, sholat yang 5. Dan Allah kemudian mengatakan wa sholatil wusta. Sholat wusta itu para mufasir itu sebagian mengatakan yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Sehingga yang harus dijaga adalah sholat asar khususnya. Karena satu pekan, satu minggu, itu kan ada tuh hari-hari terbaik. Yaitu hari Jumat, itu hari terbaik dalam satu minggu. Sehingga yang harus dijaga kalau dalam torekot itu sholat subuh hari Jumat dan sholat asar hari Jumat. Sehingga karena itu orang torekot biasanya akan melakukan khususiyah, wiridan-wiridan tertentu setelah sholat asar hari Jumat. Ini sama dengan ini tadi hadis yang sebelumnya. Siapa yang zikir sejak sebelum fajar, jadi sebelum subuh sudah bangun untuk tahajud, kemudian wiridan sebelum fajar, kemudian dilanjutkan sampai habis subuh, sampai terbit matahari, kemudian ditambah lagi menjelang maghrib, berarti setelah asar. Maka jaminannya adalah insya Allah dia akan bebas dari neraka. Jadi ada jaminan oleh Allah Ta'ala, istahyallahu ayu adzibau binar. Allah akan menjamin insya Allah dia tidak akan tersiksa di neraka. Tapi bukan berarti wiridan kemudian sholatnya enggak. Ini maksudnya sholat 5 waktu jelas tetap, tapi ditambah wiridan-wiridan. Ini menunjukkan fadilah wiridan pada waktu-waktu tertentu. Inilah beberapa hadis yang diwasiatkan oleh Nabi. Satu, ada waktu yang mustajabah untuk berdoa. Salah satu yang diingatkan Nabi adalah antara adzan dan iqamah. Satu. Yang kedua, kalau berdoa, kita diajarkan sikap berdoa itu begini. Kalau hadis ini. Hadisnya adalah menengadahkan tangan sejajar dengan dada. Bukan begini. Kalau hadis ini justru eksplisit melarang kita begini. Doa tidak boleh begini. Itu bisa dibaca di wasiat Mustafa ini. Nabi secara eksplisit mengatakan wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tasiru ilallah bisa ketika. Jangan pernah mengangkat tanganmu, mengacungkan jari telunjukmu ke atas ketika berdoa. Walaupun mungkin sebagian kita melakukan itu, saya nggak tahu rujukannya. Mungkin ada rujukan yang berbeda. Tapi di dalam hadis ini justru kita diajarkan begini. Kemudian di dalam berdoa kita disarankan dengan suara pelan, bukan suara keras. Ya Allah, minta uangnya. Enggak, tapi suara pelan, tapi dengan keluar dari hati. Kemudian ada waktu-waktu yang kita disarankan untuk wiridan, yaitu sebelum subuh, setelah subuh sampai terbit matahari, dan habis asar sampai tenggelamnya matahari. Itu waktu-waktu yang kita disarankan untuk wiridan. Dan Kanjeng Nabi mengatakan satu jaminannya orang yang biasa wiridan habis subuh sampai terbit matahari adalah insya Allah dia terbebaskan dari ancaman neraka. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh. Atau dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sedekah sebanyak 1000 dinar. Marilah kita ingat, kita berusaha untuk melakukan step by step, sedikit demi sedikit, wiridan habis subuh, sehingga habis subuh itu bukan tempat yang baik untuk tidur. Walaupun sebagian santri mungkin ada yang biasa melakukan tidur habis subuh. Biasakan habis subuh tidak tidur, kecuali lah terpaksa banget. Bolak-balik terpaksa aja.
Kecuali lah kalau memang terpaksa banget, tapi kita diajarkan tidak tidur habis subuh. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.